Oke, Fir, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Jadi sebenarnya saya di sini pengen menanyakan gini Pak, kan saya udah lulus dalam beberapa bulan nih, sekitar 2 bulan yang lalu saya lulus. Saya ini Selamat ya. seorang Terus, fresh graduate. Ya, hmm, nah terus saya udah berusaha apply pekerjaan setiap hari, setiap ada lowongan pekerjaan tuh saya lamar terus kan Pak. Tapi saya nggak tahu nih kesalahan saya ini di mana. Kenapa saya sampai sampai saat ini belum ada panggilan interview sama sekali gitu Pak. Jadi saya penasaran gitu. Sebenarnya apa sih faktor yang membuat saya ini susah lah, bisa dibilang susah gitu, belum mendapatkan pekerjaan gitu Pak. oke. Boleh cerita nggak? Kamu ngirim lamaran tiap hari nggak? Iya, setiap Oke. hari saya kirim lamaran. Terus pakai platform apa aja? Sumber lokermu dari mana aja sih? Kalau sumber loker saya dari Instagram, dari LinkedIn, terus ada dari grup Telegram juga, terus dari Jobstreet, Oh, banyak kita ya. lulus, kayak gitu Pak ya setiap hari. Oke. Dan kamu ngirim lamaran itu berapa banyak rata-rata per hari kalau di total? 5 lebih sih Pak. Ya kalau misalkan Berapa? digabungin semua pasti ada 5 lebih sih Ya setiap berapa? hari. Ya sebut angka lah. Kan tadi kamu sebut banyak tuh, Telegram, Instagram, LinkedIn, Jobstreet, kita Maaf lulus. Pak putus. Ya, halo, halo. Cek, suaraku udah jelas? Halo, Ya, suaraku udah jelas di situ? Halo? Ya, gimana Pak? tadi kan kamu kan Ya, sebut ada banyak gitu. Kamu kan tadi ya, nyebut banyak platform tuh. Kita lulus, ya. Instagram, LinkedIn, Jobstreet, Telegram. Kamu nyebut 5 tuh. Terus sehari berapa gitu? Bisa sebut gak? Angka fixnya ya 5 lebih, 100 ya 5 lebih, 6 ya 5 lebih gitu. Kira-kira berapa? 10 Pak. 10 ya, Target saya sih 10 ya. 10 Sehari per itu hari. 10. Oke. Dari semua itu, apa namanya? Responnya itu semua belum ada respon semua. Kalau yang dari Job Street terus kita lulus Cleans itu sih kayak profil Anda dilihat oleh perusahaan kayak gitu Pak, tapi nggak ada kelanjutan. Oke. Kalau dari LinkedIn gimana? Kalau dari LinkedIn sejauh ini belum ada sih Pak. Belum ada juga. Kamu biasanya kalau nyari kerja di LinkedIn tuh gimana sih? Aku fokus ke LinkedIn dulu ya. Saya kalau nyari kerja di LinkedIn tuh kalau ada yang ngepost lowongan kerja gitu kan biasanya ada emailnya. Jadi di situ saya kirim email. Terus ada juga kalau di LinkedIn itu kan ada yang bagian pekerjaan itu Pak. Terus di situ nanti saya kan ada melamar gitu. Yaudah saya ngelamar gitu Pak. Kamu tiap hari connect ke orang baru nggak? Oh enggak Pak. Nyari kenalan baru gitu. Connect orang, follow orang gitu. Enggak tiap Kamu hari sih. kamu kalau ada temen gitu bikin postingan, kamu komen gitu nggak? Entah itu loker, entah itu postingan bagus gitu. Iya, saya komen, saya like. Kalau komen jarang sih Pak, yang sering nge-like. Kamu kalau sering like, terus kamu sering bikin postingan pribadi nggak? Bikin konten bikinanmu Oh, enggak sendiri, Pak. posting kayak gitu, nggak ya gitu. Oke, aku jawab ya. Enggak pernah. Oke, ini Iya. ada di penghujung 2022, akhir tahun. Akhir tahun itu isinya tuh apa sih sekarang? Banyak wisudawan, ya kan? Nomor satu jelas. Banyak Maaf yang Kak. wisuda. Kedua, banyak Ya, layoff. Ya, yang kedua adalah banyak layoff, gitu ya. ya. Banyak layoff. Yang ketiga, banyak perusahaan tuh entah bangkrut lah, entah tutup lah, entah relokasi ke provinsi lain lah gitu. Oke. Belum nanti ada isu resesi dan teman-temannya gitu. Yang artinya talent pool itu volumenya tuh tinggi gitu. Ya kan? Kolam-kolam job seeker tuh isinya tuh banyak gitu, Kak. Jadi yang harus kamu lakukan itu ya kelihatan gitu ya. Kamu harus bisa secara optimal menunjukkan pada perusahaan bahwa ada orang sehebat kamu. Yang pertama itu, beritahu perusahaan ada orang sehebat kamu. Yang kedua, beritahu perusahaan bahwa kamu itu bisa memenuhi apa yang mereka cari gitu. Nah, biasanya orang itu akan memperoleh info loker pakai dua cara gitu. Termasuk melamarnya gitu, ngirimkan lamaran.
Nah, orang itu beberapa teman-teman itu dapat kerjaan gara-gara loker yang mereka lamar, aktif melamar. Oke. Ada juga teman-teman yang dapat kerjaan itu dari ditawari gitu. Di DM lewat email lah, lewat sosmed lah, dikirimin email penawaran lah dan lain-lain. Nah, dua hal ini pernah terjadi sama orang lain, orang selain kamu gitu. Yang artinya mungkin kamu tuh bisa dapat kerja gara-gara aktif melamar kerja atau aktif ditawari gitu kan. Kita, kamu, aku gitu ya, kita nggak ada yang tahu gitu bahwa kamu akan dapat pekerjaan itu dengan cara melamar atau dengan cara ditawari. Paham? Nah, Ya. sehingga dua-duanya harus dilakukan bersamaan secara optimal dan konsisten tentunya gitu. Kita bahas satu-satu. Mengirimkan lamaran dengan cara ya tadi ya, mendapatkan kemungkinan pekerjaan dengan cara melamar atau cara yang aktif ini. Gitu. Apa yang harus dilihat? Cek CV dan kelengkapannya, ya kan? Nah, CV itu dia itu tidak hanya harus benar cara membuatnya, cara memakainya juga harus benar. Nanti kita cek CV-mu tuh udah bener belum bikinnya. Ada orang yang CV-nya bikinnya udah bener, tapi cara makainya salah. Cara makainya salah tuh apa? Ngirim lamaran cuma lewat email terus gitu. Tapi platform lain nggak dipakai. Atau sebaliknya gitu. Dia udah ngirim lamaran nggak cuma lewat email, lewat sini, 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 sini. Cara pakainya bener gitu. Dia pakai multi channel banyak cara. Tapi dia nggak sadar CV-nya masih salah gitu. Jadi CV dan kelengkapan lainnya itu harus benar cara bikinnya dan benar cara pakainya. Oke. Kamu harus tahu ngirimkan lamaran lewat tadi kamu sebut Jobstreet gitu ya. Itu beda dengan ngirimkan lamaran lewat LinkedIn. Beda juga dengan cara mengirimkan lamaran lewat email gitu. Kenapa? Mengirimkan lamaran dengan Jobstreet ya tinggal cari loker ya, bikin akun Jobstreet, lengkapi profilnya, cari loker, kirim. Kamu melakukan itu di LinkedIn, ya salah, kurang tepat gitu. Di Jobstreet kamu nggak bisa lihat muka orang, kamu nggak bisa ngobrol sama recruiter. Di LinkedIn itu kamu tuh bisa ngobrol sama orang-orangnya. Jobstreet itu job portal, LinkedIn itu sosial media gitu. Kamu nggak bisa memperlakukan job portal dan sosial media itu sama. Kalau di LinkedIn kamu cuma sibuk bikin akun, melengkapi profil, cari loker, ngirim lamaran. Berarti kamu punya dua akun Jobstreet di sini. Paham nggak? Gitu. Iya, paham. Karena kamu cuma memakai LinkedIn sebagai nyari loker dan ngirim gitu. Mana aktivitas sosialnya? Connect orang baru, follow orang baru, bikin postingan original, ngucapin selamat utang, ngucapin selamat dapat ini itu, ngucapin dapat kerjaan baru gitu. Ngobrol nge-DM rekruternya, nanya gini gitu. Kalau ada bikin postingan bagus itu kamu komen gitu. Itu yang harus kamu lakukan. Itu namanya bener cara makainya gitu. Nah, banyak orang kayak gitu punya LinkedIn dan job portal diperlakukan sama seolah-olah kamu punya banyak job portal gitu. LinkedIn itu tuh isinya nggak cuma loker gitu. Recruiter aja ngumpul di LinkedIn, user aja ngumpul di LinkedIn gitu. Masa kita sibuk cuma melengkapi profil, nyari loker, kirim gitu. Kalau di Jobstreet misalkan atau job portal lain sama, kamu nggak bisa ngobrol sama recruiter. Mukanya recruiternya kayak gimana aja mungkin kamu nggak tahu. Kamu cuma lihat diintip, diundang interview, lamaranmu ditolak atau position close gitu-gitu doang. Di link itu kamu bisa lihat muka rekruternya. Kamu bisa kunjungi profilnya. Kamu tahu kisah hidupnya secara profesional yang dia tulis di di profilnya dia. Dia pernah di mana-mana, terus sekarang dia jabatannya apa gitu. Nah, manfaatkan itu untuk ngobrol sama dia gitu loh. Ya kan? Itu bener cara makainya gitu. Nah, nanti kita cek gitu. Cara aktif ini udah bener belum? Ini adalah potensi kamu dapat kerja dengan cara aktif melamar. Gitu. Yang nomor dua, dengan cara ditawari. Ditawari itu artinya apa? Perusahaan itu entah kenapa akhirnya tertarik sama kamu, padahal kamu nggak ngelamar. Perusahaan itu tertarik sama kamu, akhirnya kamu ditawari. Nah, orang itu kan nggak mungkin ditawari kalau perusahaan itu nggak tahu ada orang kayak kamu.
nggak tahu cara mengaksesmu gitu kan. Kok ada orang yang dapat kerja dengan cara ditawari? Karena perusahaan itu tahu orang ini kemampuannya apa dan cara menghubungi dia gimana. Nah, ini lebih berhubungan dengan cara apa? Branding gitu. Branding tuh apa hubungannya? Ya aktivitas sosial media gitu. Kalau kamu bikin akun sosial media di banyak tempat, lebih dari sekedar untuk kebutuhan entertainment gitu. Kamu harus memikirkan bahwa sosial media itu untuk kamu dapetin kerja gitu. Ya, cara yang paling gampang gimana? Ya pakai sosmed LinkedIn. Tadi, gimana ada perusahaan tahu ada orang sehebat kamu kalau profil LinkedInmu masih belum bener. Banyak info yang nggak ditulis, isi profil belum dilengkapi. Gitu. Banner nggak ada, teman masih di bawah 501 orang. Di CV ada pengalaman magang, di LinkedIn yang nggak ada pengalaman magang. Gitu. Di CV menyampaikan bahwa punya kemampuan komunikasi yang bagus, tapi di LinkedIn-nya tidak menunjukkan itu. Gitu, nggak ada postingan yang kamu bikin. Gimana ada orang tahu ada orang sehebat kamu? Gimana aku percaya kalau kamu sehebat itu kalau aktivitas di sosmedmu ya kayak gitu gitu loh. Makanya bangun koneksi sambil posting secara konsisten. Posting apa ya? Posting yang kamu bisa dan terbiasa. Soal kuliahmu mungkin, soal magangmu mungkin, dari pengalamanmu sebelumnya kamu akhirnya punya ilmu dan pengalaman apa, sharing aja gitu. Lebih dari sekedar bikin postingan saya sedang mencari pekerjaan dan saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membantu bla bla. Lebih dari sekedar postingan itu, rutin postingan yang kamu tahu sambil bangun koneksi, sambil ngelamar-ngelamar gitu. Jadi kemungkinan orang kan sebenarnya tuh kalau ngelihat ya, ngirim lamaran sama ditawari ini kan seolah-olah dua hal yang beda. Kayaknya dua-duanya tuh satunya aktif, satunya pasif gitu. Ngirim lamaran kan berarti aku aktif nih, ngelempar CV, ya kan? Terus aku tiba-tiba ditawarin kerja, kayaknya aku pasif, aku nggak ngelakuin apa-apa. Ya nggak juga. Padahal dua-duanya ini dua hal yang aktif gitu. Aktif apa? Ya aktif memberitahu perusahaan ada orang sehebat kamu gitu. Yang satu aktifnya memberitahu dengan cara ngirim CV gitu. Yang satunya ditawari gara-gara kamu aktif branding. Sehingga orang terpapar brandingmu, penasaran mengunjungi profilmu, kita memang lagi nyari orang kayak kamu, makanya di DM gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini adalah hal yang sama. Mungkin sejauh ini kamu ngirimkan lamaran yang aktif ini mungkin belum efektif. Mungkin tadi kamu udah banyak gitu ya, banyak channel yang kamu bilang, ya kan? Tapi akhirnya aku ngirimkan lamaran rata-rata 10 per hari. Teman-teman komunitas di grup locker, grup yang ada kamu, ada yang lain, rata-rata per hari 20 sampai 30 gitu. Per day, every day lagi gitu. Aku nggak bilang harus banyak-banyakan, tapi akan mungkin bisa ngirim banyak kalau kamu lagi menggunakan banyak channel. Katakanlah tadi kan kamu nyebut ada 5 tuh, gitu kan. Terus sehari kamu ada 10 gitu kan. Nah, sehari ada 10, kan seolah-olah 10 bagi 5 cuma 2 gitu. Bener gak? Jadi kan kamu bilang, aku ada ini, aku ada ini, ada ini, ada ini gitu. Tadi kan kamu bilang, aku pakai ini gitu kan. Tapi sehari rata-rata 10. Seolah-olah kan 10 dibagi 5 tuh 2. Jadi aku mikirnya itu kayak, masa iya job street yang lokernya sebanyak itu, yang bisa kamu lamar cuma 2? Masa LinkedIn yang isinya nggak cuma loker, ada HR, ada user, ada manusia bisa ditanya gitu. Ada 5 cara untuk nemuin loker di LinkedIn. Masa dalam waktu 24 jam, loker yang cocok buat kamu cuma 2? Buat aku nggak make sense. Paham nggak? Gitu. Nah, coba nanti kita di sesi detail, kita perbaiki itu, kita coba improve mana yang sebenarnya bisa kamu lakukan. Gitu. Banyak itu mungkin banget zaman sekarang, bukan ngasal. Bukan semua loker aku, enggak. Picky boleh, sesuai dengan yang aku bisa, sesuai yang aku pengen. Gitu. Entah pengen dari sisi, aku pengen kerja yang sesuai jurusan ini aja, bidang ini aja, aku pengen yang gajinya sekian, aku pengen yang nggak lewat outsource, aku pengen yang nggak ada tahan ijazah, aku pengen yang jam kerjanya normal, nggak shifting, aku pengen yang lokasinya di sini aja, nggak apa-apa. Itu keinginan pribadi. Tapi mustahil kalau kamu cuma dapat info sedikit. Gitu. Dapat info ya, kayak gitu. Karena memang ini lagi susah tadi ya, lagi banyak yang lagi off dan lain-lain gitu, wait and see lah akhir tahun gitu.
Cuma loker yang beredar masih banyak, which is yang bisa kamu coba banyak gitu ya, gitu. Jadi coba perbaiki dari dua sisi itu. Nah, nanti akhirnya tinggal kamu evaluasi. Kalau sehari 10, seminggu 70. 70 itu teman-teman group locker bisa lakukan dalam waktu 3 sampai 4 hari doang, kamu seminggu gitu. Ya memang nggak kelihatan. 70 kali sebulan ya kan 280. Ya teman-teman group locker ya bisa 8 harian ada, 9 hari, 10 hari ada gitu. Gitu. Ya lebih lebih ini sih gitu, lebih apa namanya? Lebih efektif gitu. Coba dicek dari sisi situnya. Nah, nanti kita lihat gitu. Apakah profil LinkedIn udah lengkap, apakah CV udah lengkap, udah benar cara makainya, cara bikinnya gitu. Yang penting dua itu dulu. Karena nanti kalau dokumen-dokumennya udah benar, cara ngirimnya benar, pasti feedbacknya itu valid. Walaupun feedbacknya itu kadang tidak menyenangkan, which is ditolak gitu. Tapi kita bisa ngejudge enak bahwa, wah aku kurang dipanggil nih gara-gara CV-ku kurang bener gitu. Tapi sekarang tanpa ngelihat CV-mu dan LinkedIn-mu dulu, aku nggak bisa bilang bahwa, wah ini gara-gara CV-mu nih. Dari sisi bikinnya salah, mungkin bukan bikinnya, mungkin cara makainya aja. Jadi kamu belum mengizinkan banyak perusahaan tahu ada orang kayak kamu. Jadi terlalu buru-buru kalau mau bilang CV-nya jelek. Kamu punya pengalaman hidup. Di antara pengalaman hidup kamu, itu pasti ada hal profesional. Hal profesional kamu tuliskan di CV. Yang ada di CV, kamu duplikat ke LinkedIn, duplikat ke profil Jobstreet, portal karir lain gitu. Kan kayak gitu kan. Nah, makanya tadi gitu. Yang bisa kita evaluasi mulai dari kelengkapan profilnya gitu. Apakah udah bener cara nulisnya bener gitu. Sama kayak CV. CV dan yang lain kan yang penting apa? Nulis secara jujur. Yang kedua nulisnya harus lengkap. Yang ketiga harus menarik. Dan yang keempat harus yang update gitu. Nanti secara general akan jalan ke arah sana gitu ya. Gitu Fir, jawaban yang untuk sementara gitu. Jadi aku melihat masih ada kecurigaan secara umum gitu ya, tanpa nanti ada yang lihat yang lain dulu, bahwa mungkin ada yang masih belum optimal dari sisi cara membuat CV-nya dan dokumen pendukung dan termasuk akun-akunmu ini, cara bikinnya atau cara pakainya aja gitu. Yang akhirnya merujuk pada jangan-jangan belum banyak perusahaan tahu ada orang sehebat kamu gitu. Oke? Itu ya, aku jawabnya rada muter dikit biar nanti bisa kamu dengar ulang, dan ini kan kayak tadi sinyalnya rada error di kamu, jadi biar kamu nanti dengerin bisa komplit. Oke, ada lagi nggak pertanyaan yang pengen kamu tanyain yang sifatnya umum gitu, yang kamu masih bingung sejauh ini? Boleh. Eh, Pak, kalau menurut Bapak itu seorang fresh graduate itu lebih baik langsung melamar kerja atau magang dulu atau internship dulu? Oke, pertanyaannya menarik banget ya gitu. Jadi fresh graduate itu harus gimana? Harus ngelamar kerja atau intern dulu gitu? Jawabanku adalah coba semuanya gitu. Intern itu kan kayak jembatan bridging menuju kerja. Intern pun ada yang paid internship gitu. Dan itu tetap dapat benefit, dapat uang. Dan banyak kisah sukses orang intern dengan performa bagus sesuai dengan perusahaan yang ada. Akhirnya diangkat kan gitu, jadiin pegawai gitu. Jadi saranku kalau ada lowongan pekerjaan dan internship, dua-duanya silahkan dicoba. Khususnya bagi satu, orang yang menemukan ada kesempatan untuk kedua itu. Dua, bagi orang yang tidak memiliki pengalaman intern. Tiga, bagi orang yang pengen switch karir. Kamu bidangnya ini, dulu intern di bidang ini, tiba-tiba pengen ngelamar ini, nggak ada pengalaman intern, dicoba dulu buat jembatan. Atau empat, contohnya lagi bagi teman-teman yang waktu kuliah internnya diganti jadi bikin jurnal atau bikin karya ilmiah apa karena nggak bisa out gitu. Banyak teman-teman yang gara-gara COVID gitu ya, wisudawan periode COVID gitu, yang dia sebenarnya ada slot magang gitu, tapi akhirnya magang jadi di kampus Kak, jadi bikin tulisan ini itu gitu, jadi nggak bisa di perusahaan gitu, sehingga eh, nggak ada intern yang ke perusahaan. Itu silahkan dicoba gitu. Atau beberapa kampus juga kemarin ada info dari teman bahwa internnya benar-benar ditiadakan gitu, jadi nggak ada pengalaman intern gitu. Why not gitu, itu kamu bisa coba gitu. Oke?
tapi kalau perusahaan tersebut tidak sedang membuka lowongan untuk intern, kita bisa ngajuin, Pak. Satu, bisa nih ngajuin, bisa. Ngajuin apa? Ya yang realistis nomor satu ngajuin pertanyaan. Yang kedua baru ngajuin lamar intern gitu, ya kan? Perusahaan ini bisa didefinisikan kamu langsung email ke perusahaannya, atau kamu tanya dulu ke rekruternya kan? Balik lagi ada LinkedIn, ada rekruter yang bisa kamu tanya gitu. Oke, gitu. Karena intern itu penting nggak? Penting gitu. Oke. Pak, kan ada beberapa loker itu yang menggunakan bahasa Inggris. Apakah jika loker tersebut menggunakan bahasa Inggris, CV yang untuk melamar itu harus menggunakan bahasa Inggris juga, dan nantinya interview itu akan menggunakan bahasa Inggris juga? Oke, aku jawab ya. Dari yang paling belakang. CV bahasa Inggris, loker bahasa Inggris belum tentu interview bahasa Inggris. Interview bahasa Inggris belum tentu nanti kerja kamu pakai bahasa Inggris. Begitupun sebaliknya. CV bahasa Indonesia belum tentu interview bahasa Indonesia dan lain-lain. Gitu. Belum tentu, berarti ada yang tentu. Oke? Gitu. Nah, pada saat penggunaan bahasa ini nanti kamu bisa belajar secara lebih detail di channel YouTube-ku, buka playlist, terus habis itu di situ aku udah bahas tuh terkait dengan penggunaan bahasa gitu. Aku masih udah aku upload belum ya? Nanti dicek ya gitu. Tapi aku jelasin dulu pertimbangan kita dalam penggunaan bahasa di CV gitu. Nomor satu, gunakan ini hierarki tertinggi ya. Gunakan bahasa yang diminta. Apabila bahasa tersebut langsung diminta di dalam info lokernya. Kamu nanti akan melihat atau mungkin udah pernah lihat di poster lowongan kerja itu di bawah tuh udah ada arahannya. Misalkan silahkan kirimkan lamaran menggunakan, silahkan kirimkan CV dan kelengkapan lainnya ke email ini gitu. Tapi kan kadang ada yang tulisannya itu silahkan kirimkan CV menggunakan bahasa Inggris maksimal sekian MB ke sini gitu. Itu contoh-contohnya kayak gitu. Jadi apabila arahan penggunaan bahasa tertentu langsung disebutkan di dalam info lokernya, ikuti. Namanya juga udah jadi arahan gitu loh. Ya kan? Gitu. Itu ikuti dulu. Nanti itu hierarki paling atas, paling top gitu. Nanti kalau yang paling top ini udah nggak ada, hierarki nomor 2 gitu. Yaitu apa? Cari kesempatan mempromosikan kemampuan diri. Gitu. Contoh, ada lowongan pekerjaan bahasa Indonesia, jabatannya public relation gitu atau sekretaris. Di situ kualifikasinya wanita maksimal sekian tahun, S1 semua jurusan. Salah satu kualifikasi adalah mampu berbahasa Inggris minimal pasif. Gitu. Atau fasih berbahasa Inggris atau aktif berbahasa Inggris gitu. Lokernya bahasa Indonesia, kualifikasinya menuntut kamu bisa bahasa Inggris. Nah, kira-kira kamu mau ngirim pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Ini buat aku, ya, ini adalah kesempatan. Memang di poster lokernya nggak ada arahan khusus kayak tadi. Nggak diminta secara langsung. Tapi aku melihat ini sebagai kesempatan mempromosikan kemampuan. Gitu. Bahwa aku bisa bahasa Inggris. Nih, aku pamerin dulu ya yang tertulis gitu. Dengan menuliskan CV bahasa Inggris. Nanti kalau aku diundang interview, aku pamerin secara lisannya gimana gitu loh. Oke. Ini adalah salah satunya. Kamu harus peka kayak tadi. Ada loker, ada nggak arahan khusus bahasa? Nggak ada. Baca lagi. Ada nggak kesempatanku mempromosikan kemampuan diri gitu. Mempromosikan diri yang lain apa? Oh, ini perusahaan multinasional nih. Perusahaan yang ada di banyak negara gitu. Berarti kan ini ya kan? Mungkin aku bisa bersinggungan dengan teman-teman yang ada di luar, komunikasi dengan teman-teman ada di luar, mungkin aku dimutasi kerja di negara lain, ditugaskan ke negara lain. Bukankah akan menguntungkan kalau aku bisa memamerkan kemampuan bahasa asingku ini? Nah, gitu. Kamu lihat ini sebagai kemampuan promosi, kesempatan promosi. Entah itu CV-nya bahasa Inggris atau bahasa apapun itu, gitu. Kamu gunakanlah itu, melihat itu sebagai kesempatanmu untuk pamer gitu, mempromosikan diri, paham ya? Gitu. Jadi hierarki paling atas adalah lakukan sesuai arahan. Hierarki nomor 2, cari kesempatan promosi. Hierarki nomor 3, cari bahasa yang setara. Kalau CV bahasa Inggris, lowongan bahasa Inggris, CV-nya bahasa Inggris.
lowongan bahasa Indonesia, CV-nya bahasa Indonesia gitu. Cari bahasa yang setara gitu. Tapi Kak, ini loker aku banget, ya kan? Tapi lokernya pakai bahasa Inggris. Aku mau pakai bahasa setara yang bahasa Inggris, gimana ya? Aku nggak bisa gitu. Nah, tadi ya urutan pertama sesuai yang diminta, yang kedua cari kesempatan promosi, yang nomor 3 cari bahasa yang setara. Kalaupun bahasa yang setara itu kamu nggak bisa penuhi, maka hierarki keempat adalah gunakanlah bahasa yang kamu bisa dan terbiasa. Gitu. Oke. Banyak orang langsung bilang harus gini-gini ya. Ini hierarki urutannya tuh begini. Nanti kalau di luar sana kamu nanya ke orang, Kak ini CV harus kayak gimana? Ya disamain bahasanya gitu. Ya kan? Berarti ini kamu diarahin ke poin nomor 3 gitu. Menggunakan bahasa yang setara gitu. Tapi kamu harus mikir, apa iya aku harus langsung menggunakan bahasa yang setara? Gitu kan? Apakah nggak ada kesempatan aku untuk promosi gitu? Gitu. Atau sebenarnya menggunakan bahasa yang setara itu termasuk promosi gitu, ya kan? Atau mungkin nanti kamu minta saran ke orang, Kak penggunaan CV, udah itu nggak usah dipikirin. Pakai bahasa yang kamu bisa aja, bahasa Indonesia nggak apa-apa kok. Berarti kamu diarahin ke nomor 4. Gunakanlah bahasa yang kamu bisa dan terbiasa. Nah, kalau orang yang udah review sama aku nggak akan bilang harus pakai nomor 4. Enggak, 1, 2, 3, 4 boleh semua. Aku ingin nanya sama kamu, apa iya kamu langsung mau lari ke poin nomor 4? Gitu. Kamu nggak coba lari nomor 3, nggak coba nari nomor 2, atau mungkin nomor 1 gitu. Gitu kan. Mungkin kalau ada arahan ya. Kalau nggak ya, apakah kamu nggak nyoba gitu? Aku akan selalu mengarahkan gitu. Jangan buru-buru pakai hierarki terendah kalau yang atas itu masih bisa dipertimbangkan dan diupayakan gitu loh. Oke. Kenapa ngelakuin kayak gitu? Ya sama. Karena kamu bukan kandidat tunggal. Kamu pasti akan dibandingin sama yang lain. Di situ ada tulisannya gitu kan. Mampu berbahasa Indonesia, fasih berbahasa Inggris merupakan nilai tambah. Boleh nggak aku bikin CV atau aku memberikan kesan di awal bahwa aku fasih berbahasa Indonesia walaupun aku nggak bisa bahasa Inggris? Boleh. Tapi di situ ada pertimbangan plus loh, dan kamu ngelihat itu sebagai kesempatan promosi. Gitu. Oh, yang diutamakan berbahasa Inggris ya. Aku cuma bisa bahasa Indonesia, boleh nyoba nggak? Ya boleh. Tapi itu masih bisa aku upayakan loh gitu. Nah itu loh, ya kepekaan-kepekaan semacam ini yang nanti akhirnya akan menentukan CV-mu mau kayak gimana. Itu adalah penjelasan komplit daripada kamu di luar belajar dari konten-konten pendek, jawabannya nggak komplit gitu. 4 hal ini ya gitu. Aku akan bilang upayakan dari hierarki tertinggi dulu yang masih bisa diupayakan, karena kamu pasti akan dibandingkan dengan kandidat lain. Oke, cukup jelas ya. Komplit itu kayak gitu. Oke. Ada Mungkin lagi nggak untuk pertanyaan? cukup sih Pak, untuk saat ini belum ada pertanyaan lagi. Oke, berarti kita masuk ke sesi yang detail ya sekarang ya.